Ini terulang-ulang aja pertanyaan itu sudah. Dan setiap tahun terjadi perbedaan, mulai dari hari raya Idul Fitri, kadang antara puasa Arafah di Indonesia dan yang ada di Saudi, itu akan selalu terjadi perbedaan. Tapi bagi ahli ilmu nyantai, orang yang ngerti ilmu nggak ada masalah. Dari mana perbedaan itu terjadi? Ketahuilah bahwa berkenaan tentang penetapan hari raya Idul Adha, ya sekaligus di dalamnya ada puasa Arafah. Memang puasa Arafah kalau terlambat masuk puasa Arafah di hari raya Idul Adha. Puasa di hari raya hukumnya haram, kan jelas seperti itu. Kalau hari ini hari raya, kalau Anda puasa, hukum puasa Anda adalah haram. Akan tapi apakah serta-merta orang yang puasa itu dikatakan haram? Ntar dulu dong, ini permasalahannya apa? Sebab sekarang begitu mudahnya orang yang mengatakan, ini sudah ada rame-rame, yang puasa esok adalah haram. Karena besok ini adalah di Saudi adalah hari raya. Besok di Saudi hari raya. Ini sudah ada penyebar fitnah, yang puasa besok adalah haram. Serem banget ini. Haram kan dapat pahala, dosa. Padahal permasalahannya itu begini. Perbedaan itu terjadi juga, perbedaan itu terjadi berangkat dari perbedaan satu. Pertama, menetapkan tanggal satunya. Menetapkan tanggal satu baik bulan Ramadan atau bulan yang lainnya itu adalah dengan hilal, ru'yatul hilal, melihat rembulan. Atau kalau yang menggunakan hisab, hitungan, ada, anggap saja hilal. Kemudian ulama berbeda pendapat, dan ini bukan ulama kecil-kecil, ulama besar. Dalam madhab Syafi'i grup besar, madhab Malik grup besar, perbedaan. Ulama-ulama hebat semuanya. Ulama madhab Malik dan beberapa madhab yang lainnya, termasuk di dalamnya ada sebagian madhab Hambali, madhab Hanafi, bahkan dikatakan nih, madhab Malik khususnya mengatakan bahwa jika tanggal 1 ada di sebuah tempat, maka yang lainnya boleh menyeragamkan tanggal 1 itu. Jadi nggak ada perbedaan matla, tidak ada perbedaan tanggal, jadi bisa diseragamkan. Misalnya apa? Di Indonesia sudah dilihat rembulan hilal tanggal 1, maka dunia semuanya boleh mengikuti. Ini pendapat yang madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang lain, yang kedua adalah madhab Imam Syafi'i, ulama besar Syafi'i, dan di antara mereka tidak ada permusuhan dalam hal ini. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada perbedaan matla. Matla itu apa? Rembulan dilihat, tempat keluarnya rembulan, dilihatnya rembulan. Jika sebuah wilayah terlihatnya rembulan berbeda, maka ketahuilah berbeda juga tanggal satunya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalau kita ingin berpuasa karena melihat rembulan, jika di Indonesia melihat rembulan, maka puasalah kita di bulan Ramadan. Tapi kalau belum, di tempat lain belum, ya tidak berpuasa karena belum melihat rembulan. Maka puasanya kapan? Ya nunggu kapan lihat rembulan. Ini pendapatnya madhab Imam Syafi'i. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i mungkin sekali ada perbedaan antara tanggal 1 di Indonesia, tanggal 1 di India, dan tanggal 1 di Arab Saudi. Jadi setiap wilayah yang satu matla punya tanggal yang berbeda, permulaan yang berbeda, karena bersama dengan dilihatnya rembulan tersebut. Baik, ini ada perbedaan, dan ini sudah menjadi biasa di kalangan para ulama. Kemudian puasa Arafah itu adalah kapan? Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Anda berada di Makkah, maka puasa Arafah Anda bareng dengan orang wukuf di Arafah karena Anda di Saudi. Kalau Anda di luar Saudi, puasa Anda adalah tanggal 9. Puasa Anda di luar Saudi, dimanapun Anda ya tanggal 9. Di Saudi juga tanggal 9. Cuma sekarang Anda di Indonesia tanggal 9 Anda kapan? Tanggal 9 Anda kapan? Kalau tanggal 9 kita di sini, pas di Saudi tanggal 10, Anda mengikuti madhab Imam Syafi'i, di sini adalah mengikuti tanggal 9. Nah, hari ini hari apa? Hari Senin, orang pada wukuf di Arafah. Karena di Saudi adalah tanggal 9, tapi di sini masih tanggal 8. Kita belum puasa Arafah hari ini. Kemudian besok Saudi nyembelih korban, di sana haram berpuasa, tapi karena di sini masih tanggal 9, maka besok puasa Arafah di sini. Baik. Jadi di sini ada dua pendapat. Kesimpulannya begini, dua pendapat.
Kalau seandainya di sini di Indonesia mau ngikut Saudi juga benar menurut mazhab Imam Malik, tidak salah. Artinya apa? Hari ini Anda puasa Arafah, besok kita nyembelih korban bareng-bareng sama Saudi, sah secara fikih. Secara fikih sah, jangan ada mengatakan ini salah. Kalau ternyata kita ngikuti mazhab Imam Syafi'i karena tanggal 9-nya adalah besok, hari Selasa, maka kita puasa besok Arafah, kemudian korbannya hari Rabu. Berarti mundur sehari. Hari esok bagi orang Saudi nggak boleh berpuasa. Ini adalah dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi apa kesimpulannya? Secara fikih Anda boleh milih, karena dua-duanya adalah pendapat ulama. Lah ini yang salah saling menyalahkan, ini yang nggak enak, mengatakan haram besok, ajib kok haram. Nggak ada itu. Ikut madhab Syafi'i besok nggak haram, Anda besok puasa Arafah. Kemudian jika ada perbedaan pendapat semacam ini, mana yang boleh Anda pilih? Secara fikih Anda boleh milih salah satu dari dua-duanya. Anda boleh berbeda dengan bapak Anda secara fikih. Cuman ada fikih lagi dibahas secara fikih besar, masalah kemaslahatan umum. Apa dikatakan oleh para ulama? Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kembalikan kepada hakim, pemerintah ngambil yang mana sih? Kalau seandainya pemerintah memutuskan besok lebaran korban, kita harus ikut, biarpun berbeda dengan madhab kita. Ingat, kita harus adil dengan pemerintah. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah sehakim pemerintah mengambil sebuah keputusan, maka akan hilanglah perbedaan tersebut. Kalau seandainya pemerintah di Indonesia menyamakan dengan hari raya di Saudi, maka kita semua ngikut, karena ini ada petunjuk dari ulama, yaitu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau ternyata pemerintah membuat keputusan sendiri berbeda dengan Saudi, itu adalah benar menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang nggak benar yang meributkan, menyalahkan itu loh. Nah ini tinggal kita ngikuti pemerintah saja. Kelihatannya pemerintah Indonesia ngikuti apa? Besok Arafah, hari Rabu adalah nyembelih korban, dan itu sangat tepat, kebetulan sekali dengan madhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya pemerintah mengambil pendapat madhab Imam Malik, kita pun harus mengikutinya. Kalau secara pribadi berbeda nggak ada masalah, tapi kalau mengangkat syiar akan menjadi sebab perbedaan. Sama di hari raya Idul Fitri, perbedaan itu ada dalam fikih. Cuman ketahuilah bahwasanya jika sebuah perbedaan yang benar, sama-sama benar dalam fikih, kalau hakim pemerintah sudah mengambil, Anda tidak boleh mendahului, Anda tidak boleh berbeda. Kalau Anda berbeda, Anda membuat keributan. Inilah maka hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu yang hendaknya kita ikuti. Kesimpulannya adalah puasa esok hari, biarpun di Saudi adalah sudah nyembelih korban, bukan sesuatu yang haram, karena kita ikut madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Anda di sini ikut madhabnya Imam Malik, maka ketahuilah hari ini puasa Arafah, besok Anda tidak boleh berpuasa. Anda boleh nyembelih korban besok, akan tapi ketahuilah berbeda dengan pemerintah itu menjadi sebab kita tidak nyamanan dalam kita beragama. Ayo kita patuh kepada pemerintah hal-hal yang semacam ini. Insya Allah pemerintah kalau urusan masalah tanggal 9 Dzulhijjah nggak ada unsur politik, nggak usah prasangka buruk, nggak ada jari presiden gara-gara 9 Dzulhijjahnya beda, nggak ada itu. Ini kalau hal-hal begini kita percaya sama pemerintah, nggak usah pusing. Kemudian mereka punya perangkat untuk bisa mengetahui hilal dan seterusnya. Ini nggak perlu curiga, pemerintah nggak ada kepentingan dalam hilal ini, nggak ada maju mundurkan, lalu kalau maju dapat berapa triliun dari negara mana, nggak ada itu sebenarnya. Jadi urusan-urusan semacam ini kita serahkan kepada negara untuk memilih, yuk kita ngikuti, selesai. Perlu kami tekankan, jangan dengar omongan orang yang gampang menyalahkan lalu menjadikan permusuhan. Haram, wajib buka. Ada perbedaan di antara ulama. Wallahu a'lam bissawab.